Halo, selamat malam. Kembali lagi di Kumis Podcast bersama saya Alda dan di samping saya ditemani oleh Andri Andri Kunti. Dan di mana kali ini kita sesi ini spesial mungkin ya, karena kita kedatangan salah satu narasumber yang bisa dibilang dia akan menceritakan sebuah kisah mistisnya ya. Pada saat di Garut. katanya di Garut sih. Di Garut ya. Ini narasumber kita ini dari jauh Oh, dari mana emang? Bandung Timur lah ya katanya. Oke. Boleh Oke, lah, mungkin kita langsung supaya lebih dalam kita tanya aja langsung ke orangnya ya. Betul. Halo Kang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bisa diperkenalkan itu untuk kawan kumis namanya siapa? Iya, nama saya Ujang Rohia. Ujang Rohia ya. Iya, Kang biasa. Ujang ya, saya bisa Iya. panggil Kang Ujang mungkin. Kalau sering dipanggil Iya, dipanggil Ujang juga nggak apa-apa. Kang Ujang ya. Kang Ujang ini tinggal di mana nih Kang? Tadi di daerah Bandung Timur. Oh, Bandung Timur. Iya. Oh, kan. Kalau sekarang tinggal di daerah Bandung Timur. Benar kan? Benar ya, Kang Ujang akan menceritakan kisahnya itu pada saat di Garut ya. Iya, sebenarnya kalau mengingat lagi, terus kalau mau nyeritain saya suka merinding sendiri. Oh, belum terlupakan mungkin ya. Berarti Momennya masih membekas. membekas itu. Ini kejadiannya emang di mana tuh? Ini kejadiannya waktu saya tinggal di Garut, di Malangbong. Di Malangbong. Oh, di Malangbong. Ya, di bawah Gunung Cakrabuana. Kejadiannya udah berapa lama nih? Itu sekitar udah 15 tahun yang lalu, Pak. Ya, waktu saya masih remaja. Oh, masih remaja ya. Masih remaja, belum. Dan sekarang kemudian bisa menyuarakan ceritanya di saat ini. Mungkin karena masih trauma mungkin Ya mungkin nggak ada juga mau cerita kemana. Ya, ingin berbagi kisah aja di podcast ini karena saya juga sering ngedenger podcast kan, jadi inginlah cerita saya juga Wih, mantap ya. berbagi cerita gitu Oh, ke berarti teman-teman. Selain berbagi, ini juga salah satu support ya buat Kumis Podcast ini. Oke, buat kalian nih yang udah penasaran sama ceritanya atau kisahnya, mungkin kita nggak akan lama-lama lagi untuk ceritanya bersama Kumis Podcast akan segera diputar. Jadi awal mula ceritanya gimana Kang? Jadi gini ya, ini sekitar tahun 2005 kalau nggak salah. Saya ingat-ingat tadi 2005. Waktu itu saya tinggal di Malangbong tadi ya, di bawah Gunung Cakrabuana. Itu rumah saya sama perkampungan itu jaraknya jauh lah. Kalau mau ke perkampungan ada 3 kilonya. Jadi kalau saya mau ke warung juga harus berjalan jauh banget. Pokoknya rumah saya nyempil sendiri di bawah kaki gunung aja, pokoknya di bawah gunung ya. Hanya satu-satunya rumah gitu kan? Iya, hanya satu-satunya rumah. Kebetulan waktu itu saya lagi ternak. Ya, lagi ternak. Orang tua ternak waktu itu. Ternak apa tuh kan? Ternak ayam, Ternak ayam. Iya, jadi di bawah gunung bikin peternakan ayam. Ya, kejadiannya itu kalau nggak salah malam Jumat. Itu malam Jumat, saya masih ingat. Malam Jumat sekitar jam 8.09. Jam 8.09 waktu malam. Saya dari rumah ke kandang ayam itu ya, jaraknya ada 100 meter lagi ke bawah. Oh, Di berarti hutan jauh kebun. juga. Iya, jauh. Berarti posisi rumah sama kandang ayamnya Sama tuh peternakannya itu jauh. jauh. Ada 100 meter, jadi kalau mau ngontrol ke situ itu harus jalan lewati ya kebun lah gitu, kayak banyak pepohonan gede gitu ya. Nah, waktu itu kejadiannya malam Jumat kan. Aduh, saya merinding kalau nyeritain ini. Gak apa-apa lah ya, soalnya kan ini buat para kawan kumis. Iya. Jadi kejadiannya itu waktu itu saya sompral sih
Oh, sompral juga. Sompral teh apa sih bahasa Indonesianya? Ini sojago. Oh, saya jago. Iya. Sojago gitu kan, malum saya orang baru di situ. Di peternakannya juga, buka peternakannya juga baru ada 2 bulanan. Saya sojago, nggak ada takut-takutnya gitu. Mau ke hutan kemana juga malam-malam di situ. Pas saya waktu itu mau turun gitu kan ke kandang ayam, saya sambil dalam hati ya, nggak ada takut-takutnya, sok mana lah jori kita kurang metesieun. Oh. Berarti Kang Ujang ini bisa disebut waktu dulu itu salah satu orang yang tidak percaya sama Iya, pemberani saya. hal yang mistis ya. Pemberani di dalam hati ya, suka sompral itu sambil saya waktu itu megang kayu pendek itu sambil gebugin jukut rumput gitu, puk sambil ada pohon di tok dipukul iseng lah. Aja lah ya. Selangkah 2 langkah udah jarak 50 meter itu sebelum ke kandang, tiba-tiba ada angin. Ada angin. Iya, angin gitu, tapi ngelewat aja di depan saya gitu, bukan angin yang Kayak yang lewat gitu. bukan angin yang kayak angin biasa Berarti gitu. angin selewat mungkin. Angin selewat, Set, bukan gitu. angin yang pepohonan goyang-goyang itu, bukan. Saat beberapa detik tercium bau. Baunya tuh gimana? Bangke. Bangke. Tapi nggak lama wangi banget jadi wangi melati. Itu kejadiannya pada jam berapa tuh? Itu tadi jam 8-9 Pas jalan tuh berarti pas ya. jalan mau ke bawah itu udah bau langsung wangi. Wah, saya kan agak ada rasa takut. Saya pikir kan itu dekat kandang juga, tapi kalau wanginya kan saya mah gak takut gitu kan, dalam hati udah aja. Dan dari situ udah aja jalan sampai ke kandang ayam itu kan, saya ngontrol saya di kandang ayam itu beberes ya. Masih makan ayam, masih minum ayam sampai jam 12 malam. 12 malam. Nggak ada apa-apa. Itu sendiri itu di keadaan pada saat. Oh iya, saya mah sendiri aja. Mau diantar sama temen juga, mau ditemenin. Tapi setelah mencium bau melati kayak gitu, itu udah merasakan hal yang aneh? Enggak, masih lempeng-lempeng aja gitu. Saya sadarnya setelah itu saya belum sadar itu apa gitu ya. Udah beberes tadi sampai jam 12, saya mau balik lagi ke rumah. Melewati jalan yang sama. Kan kalau dari rumah ke kandang itu mudun jalannya turun. Iya, turun. Kalau baliknya kan pasti naik. Ya. Nah, itu udah beres semua. Selang 10 meter dari kandang, Iya. kaki saya berat, Kakinya berat. nggak bisa melangkah. Saya dalam hati ini, kenapa kaki berat, nggak bisa melangkah? Bukan kram ya, nggak bisa melangkah. Saya diam dulu, berdiri melihat situasi, kanan ke kiri nengok. Nah, di situ saya udah mulai ada rasa khawatir. Ya. Di dalam hati lah jantung saya deg. Soalnya tiba-tiba juga ya kakinya berat. Tiba-tiba berat, nggak bisa ngelangkah. Saya tarik napas, bisa lagi jalan. Selangkah 2 langkah tadi sampai di tengah-tengah lagi. Iya. Pas ada di tempat yang sama yang tadi saya nyium bau sama wangi itu, tiba-tiba di depan mata saya Iya. ada sosok gelap. Kan di situ juga gelap, tapi ini gelapnya beda. Gelap dari kecil deh. Iya. Gelap tinggi sampai ada cahaya warna merah. Cahaya warna merah. Itu Itu sosok gelapnya tuh kayak ngegumpal gitu ya. ngegumpal, terus ada kayak mata warna merah. Oh, berarti memang hitam gitu. Hitam tapi ada mata pas sudah kelamaan ya. Ada mata warna merah terbang ke pepohonan, loncat ke sana ke sini. Anjir, ini gua merinding nih, ngebayangin juga. ya bayang ya sih jalanan sepi. Iya, jalan setapak itu.
loncat ke sana ke sini ke pepohonan. Terus Sambil itu wangi campur bau sekarang mah, jadi ada wangi ada bau. apa tuh? Dia yang tadi bau bangkai sama wangi itu dicampur, jadi gitulah. Oh, jadi teparugu gitulah ya. Teparuku itu nggak karu-karuan, nggak jelas. Terus ada suara kayak ngeguru gitu, Ngegeram gitu. ngegeram, sia atau balaga. Oh, kalau di Indonesia itu berarti jangan Ya, langsung Mas. jago ya. Jangan belagu. Saya sompral di situ. Pada akhirnya gimana? Saya lari sekencang-kencangnya, belum sampai rumah masih beberapa meter lagi. Ada sosok lagi, beda lagi. Oh, ditampakin lagi tuh. Ditampakin lagi. Tapi itu udah Itu mau yang- dekat ke rumah Itu atau? udah mau deket ke rumah. Ah, Itu sosoknya apa tuh? Kalau yang Itu kedua. sosoknya kayak wanita. Kayak wanita. Bajunya bisa putih. digambarin tuh sosoknya kayak gimana tuh? Kalau mukanya sih nggak jelas ya. Nggak, cuma bajunya putih, rambutnya panjang gitu, karena udah deket lampu, pasang lagi deket rumah jadi ada terang lampu samar-samar ya. Iya, iya. Jadi kelihatan gitu. Jelas mungkinnya agak Ya jelas agak bayangan. jelas gitu. Sambil tertawa. Tertawa ciri khas yang gitu ya. Ya mungkin bisa dibilang lah kalau sekarang tuh kuntilanak lah ya, kunti lah ya. Ya bisa disebut. Ya bisa gitu mungkin. Iya iya iya. Iya. Oh, akhirnya sosoknya tuh jelas karena tersorot lampu. Iya, Udah ada lampu di udah rumah ini. dekat ke rumah, jadi ya dekat lah gitu, jadi ada lampu samar-samar jadi kelihatan. Pokoknya saya jadi merinding kalau ini apa? Ya tadi kan jadi sosoknya jelas. Saya lari sambil teriak-teriak, tolong gitu, tolong gitu. Tolong. Teman-teman saya, Panik ya. keluarga gitu panik, ada naon gitu. Saya pas sudah nyampe di rumah gak bisa ngomong. Oh, nggak bisa ngomong. Ya maksudnya susah gitu. Ya, ya mungkin panik lah. Mendadak tidak bisa berkata-kata ini. Kasih minum gitu kan, sampai ditanya-tanya juga saya pingin ngomong tapi nggak bisa, gimana sih, Oh iya. keringat ya, Keringet dingin mungkin ya. keringat dingin sampai jam 3 subuh masih ingat. Lama juga. Iya, sampai jam 3 subuh baru saya ini apa, sampai jam 3 subuh saya baru bisa ngomong gitu. Ditanya kunaon maneh cenah, sama keluarga sama teman-teman di situ. Iya, Kenapa? Kenapa cenah. Saya ceritain kejadiannya ya, ceritain dari awal gini. Teman-teman saudara juga pada kaget gitu ya. Oh yang Mendengar. benar gitu ya. Mendengar cerita yang itu. Mendengar cerita yang tadi gitu. Mana masak sompral atau kan gitu. Oh, katanya sok sompral gitu dibilangin sama orang tuh. Sama ya yang di situ bercerita sampai jam 3:30 ada warga ya dari bawah biasa yang ngontrol air Iya. kontrol air ke, kan itu airnya warga dari gunung ya. Ada apa mungkin ya rame-rame ke rumah, Penasaran mungkin. penasaran mungkin nanya-nanya, diceritain lah ke warga di situ juga. Ininya apa, sesepuhnya Oh, yang suka ngontrol air gitu kan, air dari gunung, suka ngontrol kan airnya dari gunung ngontrol. Si sesepuh itu juga nyeritain emang kalau di sini nggak boleh sompral, nggak boleh asa jago. Emang makhluk itu ada untung, baru hanya 2 makhluk ya yang ininya apa, yang nampakinnya gitu. Jadi si istrinya bilang mungkin ada banyak ya. ada banyak. Iya. Penunggunya. Ya di bawah kaki gunung, rumah satu-satunya, ke pemukiman juga jauh gitu. Itu warga tuh berarti datang dari mana tuh, dari Ya dari bawah, oh, dari bawah. Oh beda berarti. mau ngontrol air, Oh gitu. kan airnya dari gunung mau ke Dari gunung. sumbernya dari gunung. Iya. Akhirnya mungkin kenapa nih ada rame-rame. Aneh juga mungkin. Ya mungkin kan pintu masih kebuka gitu kan dia. Ya gitu. Udah jadi suruh nenangin diri sama si sesepuh di situ ya. Itu cerita belum beres kan? Oh belum beres. Iya belum. Saya diterornya itu sampai 3 hari kan. Lama juga ya. Itu
teror selanjutnya itu apa tuh? Teror selanjutnya tapi nggak se ekstrim yang itu ya, cuma rumah kan rumah panggung ya. Di sana itu rumahnya rumah panggung. Jadi setiap permanen lah ya. Enggak panggung gitu, yang bilik pakai papan gitu. Jadi kalau malam itu dari jam 12 itu suka ada terdengar suara ngegerem yang ketawa-ketawa. Sama suaranya sama kejadian sebelumnya. Terus ada yang ngetok apa kayak ngesrek apa kayak srek ke bilik gitu. Kayak megang-megang gitu. Jadi bikin gak tenang aja. Jadi si rumah yang tahu itu kan. Jadi keganggunya ke jadi bukan saya aja, jadi yang bisa saya nggak bohong gitu kan, ternyata oh iya benar kan. Jadi kita juga kalau mau ke kandang teh rame-rame barengan. Karena udah ada kejadian. Itu ya nggak berani sendiri lagi. Dan emang yang nggak kebayangnya tuh tadi pas di jalanan yang pada tuh makhluk terbang loncat-loncat ke jalan. Wah itu yang creepy ya. Iya. Ya gua juga yang ngebayanginnya tuh ya ini gila sih, maksudnya seberani itu gitu aja. Tapi itu pada masa teror kalau bisa dibilang itu ada kayak sakit atau gimana? Kalau sakit sih enggak, cuma dia enggak ya, cuma kayaknya ingin ngasih tahu aja bahwa ya jangan macam-macam. Kata gitu. sesepuh yang itu juga jangan macam-macam kalau di sini gitu. Jadi kebayang nggak itu kayak kenteng, kayak ada yang ngalungin batu, terus jendela dibuka-buka. Udah masuk rumah satu-satunya. Soalnya kan mau keluarga jauh. Bawa jendela gitu kan. Malam tok pintu diketok gitu kan. Itu tuh selama 3 hari. Iya, selama 3 hari ya gitu. Terus menerus kayak gitu. Iya ada gitu, ada itunya apa? Ada yang aneh-anehnya. Biasanya gangguan-gangguan itunya pada malam hari itu. Iya, malam hari mulai jam 12 sampai jam 3 gitu. Sampai jam 3 gitu. Itu cukup lama juga ya. Iya, tapi enggak gitu. Maksudnya enggak 3 jam gitu, cuma sesekali ada teror-teror gitunya. Cuman di antara jam segitu lah ya. Iya, pasti tetap panik bro, namanya juga diteror kan ya. Iya. Dan satu-satunya tuh rumah di situ gitu kan. Kita ya mungkin kabur kemana gitu kan, mau lari minta tolong kemana. Iya jauh mau ini juga. Terus kadang dari kolong itu kan, kalau rumah panggung ada kolongnya ya. Iya. Kayak ada yang gedor dari bawah tuh. Berarti selalu merasakan tuh yang di rumah tuh. Iya, yang di rumah selalu merasakan. Jadi membuat kepanikan begitu kan. Tapi kalau yang di rumah yang ngedengarnya itu nggak selalu barengan, nggak kan, ada yang tidur, ada yang besok ada suara jadi yang nuka ketrok panto. Jadi buat ininya lah besok masuk. Besoknya langsung ramai, pas kejadiannya mah pada diem aja. Tapi itu pada saat yang ketuk-ketuk pintu tuh pernah ada yang ya mungkin nyangkanya itu manusia. Nggak mungkin gitu, kalau gitu. Nyangka manusia itu nggak mungkin. Jadi udah logikanya juga kan satu-satunya kan. Satu-satunya cuma satu rumah, di bawahnya cuma peternakan gitu. Tapi pas teror itu ada sosoknya lagi nggak gitu? Kalau sosoknya sih nggak muncul lagi, cuma suara. suara-suara gangguan gitu. Sampai pada akhirnya diberesin lah sama saya bilang ya ke yang suka ngontrol air ke gunung ya, sesepuh di situ lah, diceritain kejadiannya sampai sedetil-detilnya. Ya dia bikin kayak bermediasi gitu lah. Kayak ritual Bermediasi sampai ya alhamdulillah sampai nggak ada lagi gitu, cuma 3 hari. Tapi mungkin itu ya yang bikin paniknya tuh karena di teror 3 harinya itu ya. Sampai sekarang bisa dilupain. Di halaman rumah itu ada rambut, bekas-bekas rambut gitu, yang kalau lagi beberes ya, ada yang nemu gitu kan. Jadi macam-macam, ada yang si ini nemu bekas rambut ngegulung gitu. Di depan rumah tuh. Si ini ngedenger tadi ada yang ketok-ketok malam gitu, terus ada yang ngelemparin genteng, terus ada yang banyak pokoknya.
yang gedor-gedor gitu. Ngeri ya, Ngeri bisa. juga ini nerornya tuh, aduh bertubi-tubi gitu. Lebih dari debt collector. Mengganggunya tuh, aduh ini Kang Ujang. Tapi setelah kejadian itu berarti ya Kang Ujang percayalah ya dengan hal mistis mungkin. Iya. Lebih ke menghargai Iya, mungkin. lebih ke menghargai. Jadi oh iya. Jadi kalau di tempat asing gitu ya, di tempat yang belum kita kenal, kita harus menjaga etika gitu. Iya betul. Gitu. Ya ada pesan juga lah ya buat para Iya. pemirsa kawan kumis gitu. Jadi percaya nggak percaya makhluk itu ada lah ya berdampingan dengan manusia gitu ya, makhluk lain. Iya, kita ya saling berdampingan gitu. Ya pesannya jangan lupa sama apa ya, Tuhan gitu, tetap berdoa. Iya, ternyata apa setelah ditanya-tanya bukan kesalahan pribadi dari saya juga itu. Cuma saya yang kebetulan pertamanya sompral. Iya. Jadi saya yang pertama diliatinnya. Ternyata emang kita waktu bikin apa peternakan itunya juga nggak ada acara apa gitu, langsung bikin aja. Nggak ada Jadi syukuran langsung kan, Ya nggak ada permisi apa gitu ke gitu. Jadi Tapi setelah kejadian itu mungkin baru mengadakan syukuran itu mungkin ya, atau ya biasa aja buat netralisirin gitu. setelah kejadian itu sebulan dari situ ya, dari kejadian itu kan ayamnya udah panen juga kan, ayam cuma sebulan sekali panen, kita udah nggak tinggal di situ lagi. Oh, Langsung jadi udah pindah gitu. Udah. memutuskan untuk menyudahi. menyudahi gitu. Gila. Diputuskan untuk menyudahi saja daripada diteror sampai kayak gitu. Itu peternakannya langsung pindah atau udah berhenti gitu? berhenti aja, diterusin sama saudara yang orang situ. Jadi diterusin. Oh, berarti masih operasi waktu itu. Iya, masih operasi. Cuman beda ini pemegang lah ya, pemegang, pengelola. gitu. Tapi selain kejadian ini, Kang Ujang ada lagi nggak kejadian yang lain? Banyak. Banyak. Setelah kejadian itu saya apa? Jadi tahu, tapi suka ada aja gitu. Hal-hal yang saya temuin gitu. Oh, berarti semenjak kejadian itu, yang itu Jadi bisa lebih lah peka lebih gitu. peka terhadap makhluk halus. Iya. Oke, mungkin untuk cerita yang lain mungkin kita simpen di episode berikut mungkin ya. Iya, episode nanti. Soalnya biar apa ya, para pemirsa penasaran lah ya Iya, tentang betul. cerita Kang Ujang yang lainnya gitu. Betul itu tuh. Mungkin untuk cerita yang Kali ini ini kita tutup mungkin. sudahi aja lah ya. Ada pesan dari Bang Andri? Ya mungkin kita sebagai makhluk sesama makhluk gitu kan harus lebih Menghargai lah ya menghargai gitu kan. satu sama lain. Iya, menghargai satu sama lain. Dan mungkin Kang Ujang sendiri Ada pesan atau atau ada ucapan? pesan atau wejangan atau mungkin salam-salam lah buat keluarganya gitu. Ya, pesan-pesan saya mah jangan sombong gitu ya di dalam hati, walaupun di dalam hati nggak boleh ya aing ya puani gitu. Ya aku berani gitu. Di tempat-tempat yang kan suka banyak kata orang, oh ini tempat angker, kita nantang gitu ya. Meskipun di dalam hati mungkin makhluk-makhluk gitu ya. Ya kita kalau ke tempat yang gitu-gitu punten aja, minimalnya punten gitu. Soalnya kan buat apa juga ya sebenarnya kalau dipikir-pikir menangkap atau sampah gitu. Iya sih. Apa salahnya gitu kan, apa ya kalau saya dibilang tuh ya beretika gitu dimanapun kalian berada gitu. Karena sama aja kita memasuki rumah teman kan kita harus sopan santun. Nah, sama aja kayak gitu. Oke, mungkin itu saja lah ya pengalaman dari Kang Ujang. Kita sudahi saja. Terima kasih untuk para pemirsa yang sudah setia mendengarkan Kumis Podcast ini. Dan terima kasih juga kepada Kang Ujang. Iya, sama-sama. Hadir di Kumis Podcast ya. Nanti kita Berbincang lagi. ceritakan lagi dengan hal-hal mistis yang lainnya. Part 2 berarti ya. Oke. Jangan lupa buat kalian juga share, subscribe,
yang belum follow boleh di follow dulu, karena kita juga ada sosial media ya di Instagram, bisa di follow @kumis_podcast, TikToknya sama, dan buat kalian yang ingin berbagi pengalaman atau menjadi narasumber boleh dikirim aja di Gmail ya. Iya betul. Sebutin Ri Gmailnya. Gmailnya kumispodcast@gmail.com. Nice, betul sekali. Oke, mungkin itu saja kami dari Kumis Podcast undur diri. Tunggu di episode berikutnya.